Halo semuanya, selamat datang di channel Apoteker. Perkenalkan saya Uka. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang lagi booming. Nah, contohnya yaitu topik gimana sih kita mengelola sampah. Karena kan kita tahu bahwa sampah medis selama masa pandemi ini makin bertambah dan dibuangnya kemana. Nah selain itu juga kita membahas di masa pandemi ini kan lagi banyak tuh mau diterapkan tentang siswa-siswa mulai sekolah. Nah, gini kita prepare terhadap hal ini. Dan juga ada satu topik lagi yang lagi menarik ini tentang temuan eukaliptus yang atau kita sering kenal dengan kayu putih sebagai obat buat penangkal COVID. Nah, namun di video kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh teman apoteker saya, yaitu Ivana. Halo Iv. Halo, gimana? Ah, gimana kabarnya Iv? Baik. Kamu gimana? Wah, baik ya, baik aja lah. Sekarang kan lagi ngetren nih WFH. Nah, aku penasaran nih, apa sih aktivitas yang kamu lakukan selama WFH nih? Kan aku tahu ya, kan kamu apoteker, pastilah ada aktivitas jaga di apotek. Nah, selain itu, apa sih yang biasa kamu lakukan selama masa WFH nih? Kebetulan selama masa pandemi ini, aktivitas di apotek dikurangi. Jadi jam kerja kantor, jam kerja jaga di apotek itu juga dikurangi. Jadi banyak di rumah daripada di apoteknya kan. Nah, biasanya buat mengisi waktu yang biasanya di apotek tapi sekarang jadinya di rumah, itu banyak-banyak kegiatan sih. Saudaraku kan banyak. Jadi banyak kegiatan seru sih, misal kayak kan adikku juga libur kan, ini sekolah kan, nggak sekolah juga kan. Oh iya betul, jadi makin rame di rumah ya. Jadi tambah tambah rame, tambah ribet juga sih. Cuma kita berusaha mengalihkan kengangguran ini ke sesuatu yang lebih ada manfaatnya. Misal kayak kemarin bikin dessert box, terus bikin baju tie dye. Tahu baju tie dye nggak? Baju yang diwarna-warnain gitu. Terus bikin masak-masakan. Kita sering masak-masakan selama nganggur ini di rumah. Wah, seru kayaknya ya aktivitasnya. Nah, kan kita lagi sering dengar nih, kalau saya nggak salah ingat, adikmu sih masih SD ya, masih sekolah dasar ya? Masih sekolah. Yang kecil masih Nah, sekolah. kan sekarang lagi ada ini ya, bukan lagi ada problem sih, lagi ada wacana dari pemerintah bahwa akan dimulai kembali sekolahan. Akan dimulai kembali sekolah untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA. Kalau aku nggak salah ingat tuh adikmu kan masih SD ya? Ya, ada yang masih SD. Nah, kok saya kan sekarang lagi masuk hot topic juga ya. Jadi pemerintah tuh lagi mewacanakan untuk siswa-siswa di sekolah tuh mulai beraktivitas kembali. Nah, gimana tanggapanmu? Kamu khawatir nggak dengan kondisi yang sekarang? Kalau adikmu tuh disuruh sekolah kembali? Ya khawatir sih pasti, apalagi anak-anak SD masih belum tahu bagaimana caranya menjaga jarak yang baik, bagaimana pakai masker. Kadang misal kita lagi keluar mau kemana gitu kan, harusnya kan pakai masker kan, tapi adikku kadang kayak gerah, pengap gitu dilepas. Nah ini kalau dibawa ke sekolah dengan kondisi kayak gini kan, kita nggak menjamin adik kita akan aman kan. Bisa-bisa dia menjadi karier yang membawa virus ke rumah gitu kan. Khawatir sih. Cuman harusnya di sekolah
ada tindakan preventif dari sekolahnya. Menurutku sih harusnya sih gitu. Tapi setuju ya pasti ya kalau sekolah kembali ya, daripada diam di rumah Iya, aja. setuju. Karena sekolah online pun nggak efektif. Kadang malah membebani orang tua, jadi orang tua yang harus berperan sebagai guru juga. Nah, sekarang ini adikku sekolahnya itu nggak selalu ada sekolah online, nggak selalu ada kelas online. Jadi Wah, kadang guru cuma ngasih tugas, terus siswanya disuruh memahami materi sendiri, terus mengerjakan tugasnya. Nah, kalau siswanya nggak tahu materinya gimana, kan harus orang tua juga yang ngajari. Kan nggak betul. semua orang tua bisa ngajari anaknya kan. Nah, jadi kalau mau kalau mau eh, kalau akhirnya mau sekolah, menghentikan WFH dan kemudian masuk sekolah, sebenarnya untuk proses belajar mengajar itu baik, tapi orang tua khawatir itu pasti. Nah, kira-kira nih, apa sih yang sebenarnya harus diterapkan oleh sekolahan jika ingin memulai kembali aktivitas siswanya? Kalau menurutmu itu seperti apa? Yang pasti kebersihan. Sekolah harus sangat Ya. menjaga kebersihan. Jadi sebisa mungkin tiap pergantian pelajaran atau tiap pergantian kelas itu harus dibersihkan, harus didesinfeksi. Mungkin juga bisa menambah kayak tempat cuci tangan gitu, nambah tempat cuci tangan. Jadi biar tiap siswanya itu misal mau masuk kelas harus cuci tangan dulu, keluar dari kelas cuci tangan, terus misal ke toilet cuci tangan, terus nanti mau masuk kelas lagi cuci tangan kayak gitu. Terus mungkin menerapkan siswanya wajib pakai masker, wajib pakai face shield, wajib bawa hand sanitizer kayak gitu-gitu sih. Dan di luar hal itu mungkin yang terpenting harus ada simulasi ya. Iya mungkin Karena dicoba dulu buat uh, buat misal kelas 4, 5, 6 kan sudah bisa dianggap agak besar lah ya. Kelas 4, 5, 6 kan agak besar. Mungkin bisa kayak, sudah lebih ayo paham. dicoba sih misal kelas 4, berapa puluh anak masuk jam berapa, terus nanti sisanya masuk jam berikutnya. Jadi sekolahnya kayak dibagi shift gitu. Jadi kelas pagi sama kelas siang kayak gitu. Mungkin bisa di rolling tiap minggu berapa anak absen berapa sampai berapa yang masuk kelas pagi, terus absen berapa sampai berapa masuk kelas siang kayak gitu. Jadi dalam satu kelas itu enggak nggak ramai, nggak padat sama siswa gitu. Jadi tetap tetap bisa ngasih jarak antar siswanya. Gitu sih menurutku. Kalau menurutmu apa sih yang perlu ditambahin? Maksudnya apa sih yang perlu protokol apa sih yang sekolah perlu ada nih? Kalau saya pribadi ya, mungkin dua jenis kain. Nah, untuk mungkin kalau menurut saya pernah lihat sih berita. Contoh beberapa tempat itu karena kan resiko penularan kan agak tinggi. Nah, mereka tuh wajib menggunakan masker medis, di mana masker medis itu dibagikan ke pelanggannya yang ingin fitness. Nah, sama juga karena kan sekolahan ini kan sebenarnya menurut aku tuh tempat yang lumayan rentan ya. Jadi mungkin di sini tuh diwajibkan sih untuk setiap siswa tuh wajib pakai masker medis. Jadi bukan masker kain lagi. Nah, karena masker medis kan sebenarnya penyaringannya lebih bagus ketimbang masker kain. Dan sebenarnya cocok juga sih untuk penggunaan di lokasi yang rentan terhadap COVID. Dan lagi kita tahu tuh kita tuh tahu sekarang lagi booming bahwa virusnya itu bisa airborne loh. Jadi awal yang kita kira drop itu bisa airborne. Oh, Nah, karena bisa itu airborne bisa itu juga yang lain gitu. iya bisa di udara, bisa mengudara virusnya. Awalnya kan WHO kan klaimnya tuh virus ini cuma droplet dan aerosol. Sekarang ada temuan baru bahwa virus ini tuh bisa airborne.
Nah, makanya sih penting juga sih seperti yang tadi kamu sampaikan tuh perlu ada penggunaan face shield. Jadi selain masker itu juga perlu face shield biar pelindungan itu lebih maksimal. Dan lagi juga yang terpenting ada sirkulasi udaranya. Nah, mungkin kayak penggunaan kipas angin, penggunaan AC untuk sekolah-sekolahan tuh mungkin agak dihindari. Nah, semisal nih pengen pakai kipas angin, mungkin menurut saya itu akan lebih bagus kalau kipas anginnya itu istilahnya tuh tidak di swing. Nah, swing dalam arti tidak dibuat berputar. Jadi lebih ke kita boleh bicara tuh lebih ke satu arah. Jadi nyemprot anginnya itu lebih ke satu arah. Jadi biar mencegah juga virusnya itu tidak mondar-mandir dalam ruangan. Contoh Jadi nih ketika cuma nyari sirkulasi udaranya gitu ya, buat muter ya, sirkulasi udaranya aja. jadi harus lebih diperbaiki sih. Karena kalau kita ngomong tuh kalau misalkan ngomong menggunakan ruangan ber-AC, kan ruangannya tertutup tuh. Malah resiko kalau COVID airborne malah lebih besar lagi. Meskipun ya kita udah pakai face shield, masker. Ya, Soalnya kan meskipun kita tetap kita ada di ruangan itu kan. ininya. Nah, seperti itu sih. Nah, sekarang kan ada lagi juga nih. Menurutmu nih, tadi kan kamu sempat bahas nih, WF untuk adikmu yang masih sekolah dasar, itu kan kurang efektif ya dalam hal pembelajaran, dalam hal sistem belajar online. Nah, selain kurang efektif itu, ada nggak sih bedanya itu maksudnya hal yang dilakukan selama dia WFH, selama pandemi, dan ketika tuh ketika sebelum COVID menyerang negara kita? Dulu kan kita tahu ya, dulu waktu sekolahnya tuh berjam-jam. Sekarang kan cuma berapa menit doang, berapa jam doang. Iya. Dan waktu kamu lebih banyak. Apalagi kalau model kayak adikku gini kan jarang ada kelas online kan, kebanyakan tugas kan, jadi ngerjain tugas nggak mungkin kayak sekolah yang dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang gitu kan. Nah, bedanya itu dari bangun tidur. Biasanya adikku itu kalau sekolah bangun jam 6 pagi, terus berangkat sekolah setengah 7 atau jam setengah 6 kadang sudah bangun. Sekarang tuh bangunnya itu jam 9, jam 8, jam 9 baru bangun. Itu kan sudah beda kan Ya, ya, kayak sudah beda. lifestyle, pola hidupnya, pola tidurnya itu beda. Dan eh, karena karena bangunnya agak siang, tidurnya juga agak malam. Nah, apalagi kegiatannya kan, yang biasanya itu pagi sekolah sampai jam 2 misal, itu sekarang misal bangun jam 8, kalau nggak ada kelas ya nggak ngapa-ngapain, kadang HP sih yang Wah. paling repot itu HP. Kalau misal HP-nya kalau misal HP nggak dikasih, dia juga nggak tahu mau ngapain, terus nonton TV. Itu yang namanya anak kecil ya, mau Anak dikasih kecil tahu ya. kayak gimana, mau dikasih tahu kayak gimana juga pasti dia maunya eh, cari seneng kan. Dia mikirnya kan, oh ini liburan gitu. Jadi dia bangun tidur, kadang HP, kadang nonton TV, kadang nonton YouTube pun nonton kayak Blackpink. Dia suka Korea kan, jadi paling nontonnya tuh nonton Blackpink, bukan yang bukan maksudnya kita sebagai orang tua, uh, sebagai kakak itu kita pengennya nonton kayak hal-hal yang berbau edukasi gitu, kayak misal dia nonton pelajaran apa gitu, tapi enggak, jarang-jarang banget dia kayak gitu. Itu sih salah satu dampak negatifnya kalau nggak masuk sekolah. Nah, tadi kan saya sempat dengar kan, katanya itu adikmu tuh jam main handphonenya tuh jadi lebih lama daripada biasanya. Padahal kita tahu tuh kan malah efeknya tuh kasihan ya. Maksudnya masih kecil, dampak itu ke matanya. Padahal mata itu kan kita Iya, gunakan seumur hidup. iya. Nanti Tapi malah akhirnya tuh minusnya jadi bertambah ya. uh-uh. Selain itu juga, Gila. sebenarnya ada juga dampak hal lain juga selama WFH nih yang sering orang keluhkan, yaitu berat badannya bertambah. Iya, iya Karena mungkin. betul ya. Uh-uh. Mungkin karena dia juga bosen ya. Jadi em, kalau sekolah kan dibatasi kan. Mungkin waktu sekolah kita boleh makan waktu istirahat. Biasanya jam 9, terus nanti istirahat lagi
jam 11 kan kayak gitu. Nah sekarang ini kan nggak ada batasan, dia mau nonton sambil makan juga nggak ada yang ngelarang juga. Kita cuma bisa ngingetin, ayo dijaga, ayo jangan ngemil, ayo ngemil apa itu, kayak gitu-gitu. Tapi kita nggak mungkin kan kita kayak jangan, nggak boleh kan nanti gendut kan kayak gitu. Iya, Bang. Jadi susah susah mau membatasi anak kayak gitu. Takutnya jadi tambah gendut kan. Tapi memang benar adikku tambah gendut semenjak nggak Bahaya. sekolah, semenjak kurang kegiatan, semenjak eh, cuman duduk lihat HP, nonton TV kayak gitu-gitu, memang tambah gendut. Khawatirnya kayak bahaya kesehatannya nggak sih? Eh, Betul. Banyak kan masalah kesehatan gara-gara awalnya itu kegendutan. Banyak sekarang anak kecil yang kurang gerak, terus obesitas, terus tiba-tiba masih masih umur belasan tahun kena jantung, kan kayak gitu bahaya kan ya, maksudnya Itu yang khawatir mulai dialami sih, karena kan gara-gara kita ngomong pola hidupnya tuh jadi salah gitu loh. mm-mm, Karena kan yang namanya penyakit kan sebenarnya nggak datang secara tiba-tiba. ada penyebabnya kan, ada polanya Ya. kan. Nah, ngomong-ngomong nih, kan adekmu kan misalkan nih ada pakai masker. Mm-mm, Kita kan juga tahu kan sekarang kan sampah medis mm-mm, bukan di Indonesia aja ya, di semua negara kan lagi numpuk nih, lagi banyak. mm-mm, Karena kan kita paham bahwa contoh nih rumah sakit ketika dia nangani pasien COVID kan dalam satu hari kan udah harus langsung ganti kan. iya. Jadi udah harus dibuang semuanya. Jadi pakaian yang dia pakai pada saat itu nggak bisa dipakai lagi. uh-uh. Nah, gimana tanggapanmu? Kan makin banyak aja nih sebenarnya. Uh, Dan sebenarnya masalah yang agak bermasalah itu kalau kita bahas tentang pihak rumah sakit kan pihak rumah sakit itu udah tahu ya protokol mm-mm, buat buang sampahnya. Yang sebenarnya kita khawatir itu masyarakatnya. Karena kan sebenarnya masyarakat juga contoh masyarakat juga pakai masker medis. Kan dia mm-mm. juga bisa beli di apotek. Cuma kan dia sebenarnya dia kurang tahu dan kurang paham bagaimana sih cara buangnya di mana. Nah, Uh, Kalau aku sih info yang perlu masyarakat tahu nih ya, kalau habis pakai kalau habis pakai uh, masker yang sekali pakai itu baiknya dipotong, digunting, dirusak. Sebisa mungkin dirusak dulu sebelum dibuang. Nah, iya, dibuangnya pun sebisa betul. mungkin disendirikan. Jadi sesuatu yang yang kalau dikira-kira ini kayaknya bisa bisa bawa nih, kayak misal kita habis pakai sarung, habis keluar misal kita pakai sarung tangan atau pakai masker, pakai sarung tangan karet atau pakai masker medis gitu kan, itu kan pasti langsung kita buang. Nah sebisa mungkin ini nih dibungkus plastik lagi, maskernya, terus sarung tangan karetnya, terus buangnya pun kalau menurutku sih sebisa mungkin di tempat yang punya otoritas gitu loh, kayak apa sih, dinas apa sih, dinas Mungkin lingkungan lebih hidup iya, mungkin lebih tepatnya itu mungkin pihak nya. pemerintah itu juga harus ngawasi ya, jadi harus menyediakan sampah buat medis ini. Karena kita meskipun kita ngomong Oh, itu kayak tadi itu yang sempat disebutkan bahwa oh, sampah itu taruh di plastik, tapi kan namanya iya, kan kita bisa. ngomong kan negara kita kan ada yang orang profesinya kan dari pemulung. Nah, kan dia Hmm, mulung-mulungi sampah juga, kan kasihan juga kan sebenarnya kan. hmm. Ketika dia mulung-mulung itu malah dia tuh resiko dia terinfeksi ini itu semakin besar, terinfeksi COVID ini. Jadi Nah, mungkin perlu itu adanya tong sampah khusus ya, biar masyarakat tuh bisa bisa buang itu secara benar. itu juga juga bisa diterapkan waktu di sekolah sih. Kan tadi kita waktu bahas eh, masuk sekolah, baiknya kan siswa kan pakai face shield, terus pakai sarung tangan, pakai masker medis kan. Nah, Iya, baiknya di sekolah itu disediakan tempat sampah khusus buat masker atau sarung tangan atau apapun lah yang apa ya, yang kemungkinan bisa menularkan, kemungkinan bisa menyebarkan. Jadi sekolah juga harus bekerja sama sama dinas lingkungan hidup untuk mengolah mengolah sampah itu. Nah, setahuku itu harusnya itu sampah medis itu harus disterilkan dulu, harus didisinfeksi dulu iya betul. sebelum
sebelum sebelum dibuang. adanya dihancurkan. Terus dihancurkan pun banyak prosesnya kan. Kalau di rumah sakit mungkin pakai insinerator, kalau di bukan cuma di rumah sakit sih, di mana-mana pasti pakai insinerator buat menghancurkan sampah medis ini. Sampah yang Kalau kita ngomong tuh yang berbahaya lah. sampah, ya sampah yang berbahaya. Kebetulan dalam hal ini kan yang berbahaya kan sampah-sampah medis, karena kita nggak bisa ngontrol hal ini. Dan lagi juga penting sih, seperti yang tadi kamu sempat singgung itu, bahwa kalau bisa tuh masker itu digunting jadi 2 bagian. Karena kan sebenarnya kan masyarakat tuh masih kurang paham ya tentang masker digunting 2 bagian, sebelum dibuang itu sebelum sampah dibuang itu harus desinfektan dulu biar nggak menulari orang sekitarnya. Soalnya kan sekarang kan pernah juga ya saya sempat baca berita-berita online atau sempat lihat juga di online shop. Karena kan saya dulu sempat juga nyari masker di online shop ketika masker itu langka. Nah, saya sempat baca juga nih ada ulasan. Katanya tuh dia dikasih masker yang kotor. Katanya mungkin masker tuh bekas orang pakai gitu loh.